Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu manajemen konflik Bapak Fajar dan juga kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang latar belakang faktor penyebab konflik. Perkenalkan, nama saya Sobhadina Konita dengan NPM 23810183. Saya Erika Nurul Hikmah dengan NPM 238101191. Saya Eva Yuliana Putri, NPM 238100197. Aku Nafis Uroya, NPM 23810221. Saya Devina Romarvianti dengan NPM 238102990. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang pengertian konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam kelompok kerja merupakan fenomena yang biasanya terjadi yang berkaitan dengan sosial manusia yang tak dapat terhindarkan, yang menciptakan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya dalam suatu kelompok itu terjadi sebuah konflik yang mungkin dapat mencapai tujuan bersama. Nah, untuk faktor-faktornya itu ada banyak sekali teman-teman. Faktor-faktor pengaruh negosiasi dan manajemen konflik. Yang pertama yaitu ada kesabaran. Jadi tiap manusia itu pasti memiliki kesabaran yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kesabaran yang sangat tebal, ada juga yang memiliki kesabaran setipis tisu. Jadi terkadang kesabaran tersebut menjadi puncak atau terjadinya akar permasalahan konflik tersebut. Yang kedua yaitu percaya diri. Tiap orang-orang pasti mempunyai kepercayaan diri yang berbeda-beda. Ada yang dia percaya diri, berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Ada juga orang yang tidak berani mengungkapkannya karena tidak memiliki rasa percaya diri setinggi orang lain. Nah, biasanya orang yang memiliki pendapat karena dia memiliki percaya diri yang luar biasa itu dia akan mengungkapkan pendapat. Tapi rasa percaya diri sendiri itu juga kadang menimbulkan konflik dalam sebuah lingkup. Nah, yang ketiga itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu hal yang penting dalam sebuah kelompok atau hubungan antar sosial manusia karena tanpa adanya komunikasi maka akan ada banyak kesalahpahaman. Jadi setiap manusia itu harus menjalin komunikasi dan menghindari yang namanya miskomunikasi. Dan yang keempat yaitu perbedaan pendirian. Karena setiap orang itu tidak memiliki pendirian yang sama. Terkadang manusia juga memiliki pendirian masing-masing. Dan pendirian masing-masing tersebut kadang memicu adanya konflik. Dan yang kelima yaitu perbedaan latar belakang. Setiap orang pasti tidak memiliki latar belakang yang sama. Dan jangan memandang latar belakang orang itu sama, karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, dan hal tersebut juga kadang memicu adanya konflik dalam sebuah lingkup kelompok. Dan yang keenam itu perbedaan kepentingan. Terkadang seseorang itu memiliki kepentingan yang berbeda, dan setiap orang pasti memiliki kepentingan yang berbeda, dan adanya kepentingan yang berbeda tersebut maka terkadang menjadi faktor pengaruh negosiasi dan konflik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 5 metode manajemen konflik yang dapat digunakan untuk mengelola perbedaan secara efektif. Kelima metode ini adalah kolaborasi, kompromi, akomodasi, kompetisi, dan menghindar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kolaborasi. Metode ini berfokus pada penyelesaian masalah bersama. Dalam kolaborasi, semua pihak bekerja sama untuk menentukan solusi yang menguntungkan semua orang. Nah, metode ini efektif untuk konflik yang membutuhkan hubungan jangka panjang dan hasil yang menguntungkan. Metode kedua adalah kompromi. Dalam pendekatan ini, kedua belah pihak saling bernegosiasi untuk mencapai jalan tengah, meskipun setiap pihak harus berkorban sebagian dari kepentingannya. Kompromi memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil dan cepat. Berikutnya adalah akomodasi. Metode ini mengutamakan pihak lain dengan mengorbankan kepentingan kita. Biasanya digunakan untuk menjaga hubungan baik atau ketika konflik dianggap tidak terlalu penting bagi salah satu pihak. Selanjutnya adalah kompetisi. Metode ini dilakukan ketika salah satu pihak ingin menang tanpa kompromi. Kompetisi sering digunakan dalam situasi mendesak atau ketika keputusan yang tegas diperlukan. Metode terakhir adalah menghindar. Pendekatan ini dilakukan dengan menunda atau bahkan mengabaikan konflik. Metode ini cukup untuk situasi di mana konflik dianggap tidak signifikan atau ketika suasana sedang terlalu tegang.
Penyebab konflik. Penyebab konflik sendiri tidak hanya berasal dari faktor internal organisasi saja, tetapi juga dari faktor eksternal. Nah, meskipun konflik tidak dapat dihindari, tetapi jika dikelola dengan baik, konflik dapat bernilai positif. Selanjutnya yaitu definisi dinamika konflik. Dinamika mengacu pada pola atau proses pertumbuhan, perubahan, atau perkembangan dalam suatu domain atau sistem yang melibatkan hubungan dan saling pengaruh antara unsur-unsur yang terkait, karena adanya keterhubungan langsung antar unsur-unsur tersebut. Baik, berikut adalah beberapa faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, adanya ketidakpahaman atau salah pengertian serta ketidaktepatan dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, adanya perbedaan dalam tujuan kerja yang muncul karena perbedaan nilai-nilai hidup yang dianut oleh individu tersebut. Yang ketiga, adanya perjuangan dan persaingan untuk peran dan ruang kerja yang langka. Yang keempat, masalah wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima, interpretasi yang berbeda. Yang keenam, kerjasama tim yang buruk. Yang ketujuh, yaitu melanggar pedoman yang harus diikuti. Yang kedelapan, adanya upaya meresahkan dan mendominasi. Yang kesembilan, adanya intimidasi posisi dan pribadi. Yang ke-10, keluar dari zona nyaman. Perubahan tersebut dianggap sebagai ancaman. Selanjutnya, konflik juga memiliki beberapa dampak. Yang pertama, kita akan bahas untuk dampak positifnya. Apa saja sih dampak positif dari konflik itu? Jadi, dampak positif dari konflik itu, satu, memiliki dinamika dan keterkaitan yang diketahui satu sama lain. Dua, memungkinkan untuk belajar dari masa lalu. Yang ketiga, menimbulkan kritik yang berwawasan, orisinal, kreatif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, mengemban mekanisme baru untuk mengatasi perbedaan kepribadian, sikap, dan perilaku. Untuk yang kedua, kita masuk pada dampak negatif. Dampak negatifnya itu, yang pertama, terjadi hambatan dalam komunikasi. Yang kedua, kerjasama yang dibentuk menjadi terhalang atau terhambat. Yang ketiga, menyebabkan bentrok. Dan yang terakhir, mengalami kecemasan, ketegangan, apatis, dan frustasi. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan mengatasi konflik. Yang pertama, peranan dalam mengatasi konflik itu ada mencari strategi penyelesaian masalah atau konflik tersebut. Yaitu dalam mengatasi konflik, langkah awal yang paling penting adalah mencari strategi atau cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah atau konflik tersebut. Strategi ini biasanya mencakup analisis terhadap akar masalah, memahami sudut pandang masing-masing pihak, dan menentukan langkah-langkah praktis yang dapat membantu meredakan situasi konflik. Terus yang kedua ada menggunakan saluran komunikasi untuk mendapatkan informasi terkait konflik dan mencari solusi terbaik. Yaitu komunikasi yang paling efektif adalah kunci dalam mengatasi konflik atau masalah. Dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang terbuka, kedua pihak dapat saling berbagi informasi, menyampaikan pandangan masing-masing, dan memahami sumber konflik. Proses ini membantu dalam menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Terus yang ketiga ada melalui negosiasi. Negosiasi sendiri adalah proses penting dalam menyelesaikan konflik. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat mencoba mencapai kesepakatan dengan cara berdiskusi, berkompromi, dan mencari jalan tengah yang memuaskan semua pihak. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu konflik adalah fenomena alami yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dengan baik melalui negosiasi dan metode manajemen konflik seperti kolaborasi dan kompromi. Penyebabnya bervariasi mulai dari kesalahpahaman hingga perbedaan tujuan. Dan konflik dapat berdampak positif seperti meningkatkan kreativitas, tetapi juga dapat berdampak negatif seperti menghambat komunikasi. Dengan pengelolaan yang tepat, konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan kerjasama yang lebih baik.
Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 7 mengenai materi latar belakang faktor penyebab konflik. Semoga dengan adanya presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.